Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul DOA, Dead or Alive yang dirilis pada tahun 2006. Film ini berkisah tentang sebuah turnamen bernama DOA yang mempertemukan orang-orang dengan kemampuan bela diri di luar nalar untuk saling bertarung dan menemukan yang terbaik. Saat turnamen berlangsung, mereka mendapati fakta bahwa penyelenggara DOA menyandra seorang asasin terbaik di dunia selama bertahun-tahun untuk tujuan pribadi. Penasaran bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Berlatar di sebuah tempat di Jepang, tepatnya di Gunung Ishikari, kita diperlihatkan sebuah klan dengan ribuan prajurit berbaris di depannya. Dia adalah Putri Kasumi, adik dari pimpinan klan yang harus menggantikan kakaknya yang bernama Hayate yang telah hilang dan dikabarkan mati. Kasumi yang tak percaya itu berencana mencari kakaknya meski telah dilarang oleh Hayabusa yang merupakan teman dari kakaknya. Ia khawatir Kasumi juga terbunuh seperti kakaknya. Lalu di antara para prajurit muncullah Ayane yang tak lain adalah kekasih kakaknya. Ia juga melarang Kasumi untuk pergi. Namun hal itu tidak mematahkan niat Kasumi untuk pergi. Dengan berani ia melompati tembok dan melayang di udara, dan di saat itulah Kasumi mendapat undangan dari DOA. Lalu kita diperlihatkan seseorang bernama Tina yang ditelepon ayahnya untuk segera pulang dan mengikuti pertandingan. Tak lama Tina melihat kelompok bandit mendekat untuk mencuri kapal Tina. Dan disinilah kita baru tahu bahwa Tina memiliki skill adu jotos yang begitu mengesankan dan berhasil membereskan bandit-bandit itu. Setelah itu, Tina pun mendapat undangan dari DOA. Sementara itu di Hong Kong, seseorang bernama Christy terlihat disidak oleh polisi karena pencurian uang dan berlian. Christy mengalihkan perhatian polisi itu dengan berganti baju di depannya. Lalu saat yang tepat, ia pun menghajar mereka semua lalu keluar. Dengan baju seorang kakek-kakek yang ditemuinya di lift, Christy pun meninggalkan tempat itu dan di saat itulah Christy menerima undangan dari DOA. Setelah kepergian Kasumi dari kuil, ia pun ditetapkan sebagai shinobi atau mata-mata. Lalu biksu meminta Ayane mencari Kasumi lalu membunuhnya karena meninggalkan kuil berarti sebuah pengkhianatan. Dia adalah Helena, salah satu orang dalam dari DOA, yaitu sebuah turnamen bela diri terbesar di dunia di mana seluruh kandidat turnamen DOA saat ini telah berada di sebuah pesawat. Pemenang turnamen DOA akan mendapat hadiah sebesar 10 juta dolar. Di antara para kandidat itu ternyata ayah Tina, Hayabusa dan teman Christy yaitu Max turut mendapat undangan. Why do you follow me? Tak lama Helena memberi pengumuman bahwa mereka harus tiba di tempat sebelum matahari terbenam dan bagi kandidat yang gagal akan dianggap gugur. Tak lama Tina, Christy, dan Kasumi mendarat di tepi pantai yang artinya mereka harus sampai di lantai atas dari kuil itu yang menjadi lokasi yang disebutkan oleh Helena dan tentu saja tidak ada lift di sana. Mereka pun mulai memanjat dan agar tiba di tepat waktu mereka harus bekerja sama. Di waktu itulah Kasumi tak sengaja melihat Ayane. Dia adalah Donovan, tuan rumah DOA yang saat ini tengah memberikan sambutan pada kandidat yang telah tiba di sana. Di sini kita baru tahu bahwa founder dari DOA adalah ayah dari Helena, yaitu Fame. Step pertama yang harus mereka lalui adalah pemeriksaan fisik yang dipantau oleh Weatherby yang terlihat naksir pada Helena.
Tak lama Donovan datang dan ia menyaksikan bagaimana para kontestan diberi suntikan robot nano yang dengan itu mereka akan tahu secara spesifik bagaimana pergerakan massa otot dan fungsi metabolisme dari setiap kontestan. Keesokan harinya para kontestan mulai berlatih kemampuan bertarung mereka untuk kemudian melakukan duel di babak pertama dengan lawan yang telah ditentukan. Pertarungan mereka disaksikan secara langsung oleh orang-orang di luar sana. Untuk sementara pada babak pertama, DOE telah mendapatkan beberapa pemenang, yaitu Bayman, Christy, Helena, Hayabusa, dan Genfu. Sementara itu kita dibawa pada Kasumi beberapa waktu lalu, di mana ia sedang diculik oleh sekelompok orang. Lalu tak lama Hayate datang. Dengan kemampuan bertarungnya dan skill melumpuhkan musuh yang ia miliki, Hayate berhasil menyelamatkan Kasumi. Lalu Kasumi melihat Hayate mendapat undangan dari DOE. Tak lama Donovan menghampiri Kasumi. Rupanya Donovan mengetahui bahwa ia adalah adik dari Hayate yang kabarnya meninggal di DOE setahun lalu. Menurut Donovan saat itu Hayate dipasangkan berduel dengan Leon, namun sayangnya Hayate jatuh dari tebing dan jasadnya tak pernah ditemukan. Waktu itu saat Hayate berpamitan pada Kasumi menjadi kali terakhir Kasumi melihat wajah kakaknya yang rela menjadi shinobi demi mengikuti turnamen DOE. Saat ini Hayabusa memberitahu Kasumi bahwa Ayane ada di sekitar mereka. Hayabusa mencoba membujuk Kasumi kembali, namun nampaknya Kasumi tahu bahwa Donovan telah berbohong tentang Hayate dan Kasumi ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Donovan di balik menghilangnya Hayate. Mendengar itu, Hayabusa memutuskan untuk membantu Kasumi. Sementara itu, apa yang terjadi pada Christy di Tokyo adalah rencana Max untuk membuat Christy diundang oleh DOE. Namun bukannya mengincar hadiah 10 juta dolar dari DOE, Max sebenarnya mengincar 100 juta dolar yang tersimpan di suatu brankas di tempat itu. Tak jauh dari sana, Zack terlihat mencoba mengganggu Tina yang sedang bersantai di kolam. Lalu kita diperlihatkan pada ruang kendali di mana Donovan meminta Weatherby untuk memasangkan Kasumi dan Leon dalam duel babak pertama. Lalu Ayane muncul secara tiba-tiba dan menyerang Kasumi. Saat pertarungan berlangsung, Ayane pun kabur saat melihat Leon datang untuk berduel dengan Kasumi. Kasumi sedikit kewalahan menghadapi kekuatan badan Leon yang sekeras batu. Pertarungan membawa mereka menerobos kamar Christy dan Max yang tadinya sedang membicarakan bahwa Helena adalah kunci dari 100 juta dolar yang mereka incar. Dengan ketangkasan dan kelincahan Kasumi, Leon berhasil dikalahkan dengan mudah. Dan disitulah Kasumi tak percaya Leon mampu mengalahkan kakaknya. Usai mendapat Kasumi sebagai pemenang, kini Donovan memasangkan Tina dengan ayahnya sendiri yaitu Bass sebagai teman duel. Keesokan harinya saat Kasumi melakukan akupuntur pada Tina, Bass tiba-tiba datang untuk berduel dengan Tina. Mereka pun berduel di atas rakit di mana mereka terlihat cukup imbang, namun pada akhirnya Tina berhasil maju sebagai pemenang. Dari ruang kendali, Weatherby terlihat cemburu melihat kedekatan Max dan Helena. Lalu ia pun mengirim Bayman untuk berduel dengan Max, namun nampaknya hari ini Max sedang hoki hingga Bayman KO dengan mudah. Christy pun juga merasa cemburu dengan kedekatan Max dan Helena. Ia pun mengajak Helena bermain voli bersama Tina dan Kasumi yang disaksikan oleh semua orang. Sebelum itu Hayabusa meminta agar Kasumi terus menarik perhatian Donovan, sementara Hayabusa akan menyelinap ke lab untuk mencari info tentang Hayate. Hayabusa harus berhadapan dengan puluhan anak buah Donovan yang menjaga gedung lab. Namun sebelum tiba di tujuan, Hayabusa terjebak di sana.
Sementara itu Kasumi tiba-tiba mendapati Shiruken tertancap di bolanya. Seakan mengerti sesuatu, Kasumi pun meninggalkan permainan menuju area pohon bambu. Kasumi pun mendapat serangan secara tiba-tiba dari Ayane yang telah menunggunya sejak tadi. Di sini kita bisa menyaksikan gaya bertarung ala ninja di antara Ayane dan Kasumi yang berlangsung dengan sangat sengit. Meski tanpa senjata, Kasumi berhasil bertahan dari serangan Ayane yang bertubi-tubi. Dalam pertarungan ini, Kasumi sempat mengatakan bahwa Hayate masih hidup, namun Ayane tak mempercayainya. Dengan skill bertarungnya yang sangat baik, Kasumi berhasil melumpuhkan Ayane. Hari ini Weatherby mencoba mendekati Helena yang sedang memperhatikan Max yang begitu mesra dengan Christy. I'm Weatherby. Yes. What are you doing? Lalu tak lama Tina tiba-tiba menyerang Zack di tengah pesta berlangsung. Tak ingin mengacau, Tina memutuskan untuk berduel keesokan harinya. Forbidden Square. Keesokan harinya disaksikan para prajurit DOE, pertarungan sengit antara Tina dan Zack pun dimulai. Dengan badan yang sama kuat dan berototnya, skor mereka pun imbang. Nampaknya pertahanan Tina cukup kuat sehingga ia mampu bangkit lagi dan lagi setelah mendapatkan serangan brutal dari Zack, hingga pada akhirnya Zack berhasil dikalahkan. Lalu Donovan memasangkan Christy dan Helena. Christy pun berhasil menemukan sebuah tato di tubuh Helena yang mungkin akan membawa mereka pada uang incaran mereka. Hari itu pertarungan berlangsung sangat imbang. Tak mudah bagi mereka mengalahkan satu sama lain. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Christy maju sebagai pemenang dan ia juga berhasil mengingat dengan jelas tato di leher Helena yang bertuliskan kode berangkas uang yang ternyata berada di kepala Buddha. Tina, Christy, Kasumi, dan Hayabusa berhasil masuk semifinal. Menyadari Hayabusa yang menghilang, mereka bertiga memutuskan untuk mencarinya di ruangan lab di mana Donovan terlihat tengah mengawasi mereka. Mereka pun terus menyusuri setiap ruangan di lab itu sampai akhirnya mereka menemukan Hayabusa tergeletak lemah di sebuah ruangan, dan di saat itulah Donovan mengunci mereka semua di tempat itu. Di tempat lain, Weatherby tengah berusaha menghibur Helena yang kecewa setelah kalah dari Christy. Saat itu Weatherby menceritakan sesuatu pada Helena, di mana sebelum kematian ayah Helena, beliau sempat bertengkar dengan Donovan dan hendak menutup DOE karena suatu alasan. Donovan yang mengawasi mereka berdua pun memanggil seluruh anak buahnya untuk membunuh Helena dan Weatherby. Mereka pun dikepung dari segala arah dan Helena tak punya pilihan selain bertarung melawan mereka semua. Pertarungan sengit pun terjadi. Helena yang memiliki skill tingkat dewa melawan mereka sekaligus hingga satu persatu dari musuh mulai berhasil dilumpuhkan dan pada akhirnya Helena dan Weatherby berhasil selamat. Tak jauh dari sana, Tina, Kasumi, Christy, dan Hayabusa telah berhasil dikurung oleh Donovan. Tak lama, Donovan pun datang dan rupanya ia membuat sebuah teknologi di mana robot nano yang disuntikan ke badan mereka merekam massa otot dan metabolisme mereka untuk kemudian ditransfer ke kacamata yang dengan demikian kacamata itu akan merekam semua teknik dan strategi bela diri dari mereka semua. Sementara itu Weatherby dan Helena berusaha masuk ke lab diikuti oleh Max secara diam-diam. Weatherby dan Helena langsung menuju ruang monitor dan Weatherby langsung melakukan coding untuk mengeluarkan mereka semua dari dalam pods. Kembali pada Donovan yang ternyata menyandra Hayate selama ini untuk bertarung dengannya menggunakan kacamata itu.
Dengan rekam kemampuan seluruh kandidat di kacamatanya, Donovan pun mulai bertarung dengan Hayate. Di awal pertarungan, Donovan sempat kewalahan karena merekam teknik bertarung Hayate. Namun setelah itu, Donovan berhasil memprediksi gerakan Hayate dan berhasil mengalahkannya. Dan di saat itulah Hayate terlempar dari kepala Buddha. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Ayane. Rupanya pertandingan Donovan dan Hayate disaksikan oleh calon pembeli data rekam teknik bela diri para kandidat di kacamata Donovan. Donovan mulai mengirimkan data pada calon pembeli yang berusaha dihentikan oleh Weatherby dari ruang kendali, di mana setelah itu ia langsung melapor ke pihak CIA. Tak jauh dari sana, Max telah berhasil masuk ke berangkas dengan kode yang ia dapatkan dari Tato Helena, di mana tak lama Bayman menyusulnya untuk mengamankan uang atas perintah Donovan. Saat ini Donovan tengah menuju ruangan Weatherby dan untuk mengulur waktu, Helena pun pergi menghadapi Donovan. Selang beberapa waktu, Helena berhasil dikalahkan dan Donovan mengambil rekam proyeknya lalu mengaktifkan peledak di tempat itu. Bersama Bayman, Donovan pun mulai melarikan diri. Beruntung di waktu bersamaan, Weatherby berhasil memecahkan kode dan menyelamatkan mereka semua. Mereka pun bekerja sama untuk menghadapi Bayman dan Donovan. Berkat kacamata yang dikenakan Donovan, skill bertarungnya mampu mengimbangi mereka berempat. Sementara itu, Hayabusa juga sedikit kesulitan menghadapi Bayman, dan Weatherby juga gagal menonaktifkan peledak itu. Kembali pada Donovan yang nyaris membuat Kasumi dan Tina terjatuh, namun berhasil diselamatkan oleh Ayane dan Hayate. Saat ini Donovan telah kehilangan kacamatanya dan berhasil dilumpuhkan berkat kerjasama Hayate dan Kasumi. Tak jauh dari sana, Hayabusa mendapat bantuan dari Max dan Weatherby dan mereka langsung meninggalkan tempat itu tepat saat bom mulai meledak. Beberapa saat kemudian, saat Tina terombang-ambing di lautan, ia berhasil merebut kapal bandit dan menyelamatkan semua teman-temannya. Film diakhiri dengan menampilkan Tina, Kasumi, Christy, Helena, dan Ayane yang tengah berada di kampung halaman Kasumi dan hendak menghadapi ribuan prajurit yang ada. Dan setelah itu film pun berakhir. Gimana Midikers filmnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka film ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe ya. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.